Halo Sobat Bea Cukai TBK dimanapun kalian berada. Pergi berlayar ke Pulau Seribu, menikmati senja di ujung Katulistiwa. Selamat pagi bersama saya Wahyu di acara Sosok Bea Cukai TBK. Pada episode pertama kali ini yang bertajuk Hari Pahlawan, saya akan mengundang narasumber yang menginspirasi nih, tentunya bagi generasi milenial, dan bisa menjadi contoh sosok Bea Cukai TBK yang patut diambil ilmunya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita undang narasumber kita yang pertama, Pak Jangga. Selamat pagi Pak Jangga. Pagi. Maaf saya lepas masker ya, suara saya agak jelas. Apa kabarnya nih Pak? Wah, alhamdulillah sehat. Pagi hari ini. Bisa perkenalan terlebih dahulu Pak? Mungkin kalau di kantor ini sudah banyak kenal sama saya, tapi ya udah nggak ada salah juga saya mengenalkan diri. Ya nama saya M itu berarti Muhammad. Ya Muhammad Jangka itu. Terus saya memang orang sinilah, orang laut lah, orang pantai lah. Ya keluarga saya di sini, anak saya pun ada di sini dan ada yang di Batam. Dia asli daerah Tanjung Balai Karimun. Ya, asli daerah. Benar. Pak Jangga ini adalah salah satu putra daerah yang bertugas di Bea Cukai TBK. Nah, kalau boleh tahu Pak, untuk di kantor pelayanan TBK bagian apa ya Pak ya? Sekarang saya di bagian PKC. KC ya. Iya. Kalau boleh tahu juga, sudah berapa lama sih Pak Jangka ini bekerja di instansi Bea Cukai tercinta ini Pak? Kalau hitung-hitung masa kerja, kayaknya umurmu mungkin lebih lama jasanya daripada umurmu. Iya, itulah bandingnya. Umurmu mungkin sekitar 20-an. 22. Iya, lebih lagi berarti saya berarti lebih jauh. Ini sebelum saya lahir, Pak Jangka udah mengabdikan diri sebagai pegawai Bea Cukai, teman-teman. Nah, apakah waktu kecil nih Pak, cita-cita pegawai Bea Cukai itu sudah dipikirkan nih untuk Pak Jangka waktu kecil, atau ada yang lain, cita-cita yang lain? Kalau cerita yang cita-cita zaman kecil dulu, memang agak-agak ini juga. Dulu di sini kan rentan, penyelundup rentan ya. Yang banyak sekali penyelundup. Yang cita-cita mau jadi penyelundup, tapi kan nggak mungkin juga kan. Cuma zaman dulu itu mungkin Pak Agung tahu juga. Zaman dulu itu seragam kita kan abu-abu. Ya, terus T dengan C itu TJ. Jadi orang dulu sebutnya kalau pegawai Bea Cukai pegawai BT. Ya, jadi saya lihat seragamnya abu-abu digagas sekali nih. Jadi saya kepingin juga siapa nih seragamnya? Siapa orangnya? Nah, itu dari situ inspirasinya sampai saya bisa minat masuk ke Bea Cukai sampai sekarang ini. Berarti di tahun Pak Jangka waktu kecil tuh Bea Cukai tuh sudah eksis di sini ya Pak ya? Waduh, eksis sekali. Dengan senjatanya yang dulu kita pakai senjata AK pakai AK dulu. Ya, AK 1257. Memang agak sangar separuh seperti militer lah. Kalau patrolinya seperti militer nantang AK. Wah, keren lah gitu. Keren lah. Memang sangar loh. Ya, nanti tahun berubah, hari berubah, ya kita mungkin di apa? Misalnya sebagai bukan pengawasan juga tapi pelayanan. Mungkin lebih redup lagi kalian kita gitu. Sangar gitu. Nah, selama Pak Jangka berkarir di Bea Cukai yang mungkin udah puluhan tahun ya Pak ya, bidang apa sih yang paling lama nih Pak dan paling berkesan, dan mungkin ada pengalaman yang tidak terlupakan di bidang itu? Kalau di bidang saya lama di bidang penindakan. Penindakan memang di situ ditantang kita, ditantang fisik, stamina yang kuat untuk memperoleh hasil yang tepat. Apalagi kita ada TO ya. Target operasi, kita ditargetkan oleh atasan untuk segera ke suatu tempat. Memang di situ perlu fisik yang bagus. Ya, kalau saya lihat memang stamina kita harus bagus itu. Dan kita ngerjakan harus ikhlas. Ikhlas mungkin karena kita berhari-hari di laut. Iya benar. Ya itu. Kalau Pak bidang yang paling lama penindakan. Kalau pengalaman Pak yang tidak terlupakan di penindakan, pastinya banyak banget ya Pak ya? Banyak sekali. Ya. Tapi yang hampir mati kita waktu kita menyergap timah di daerah Pulau Lima itu. Mungkin kawan-kawan yang dari PSO atau dari mantan dari PSO tahu Pulau Lima gimana perbatasan antara Singapura dengan Malaysia. Di situ ada perairan kita juga di Tanjung Berakit. Itu kita ada TO nih, agak cerita agak panjang Mas, bisa ya? Silakan. Oke. Jadi saat itu kita dari informasi dari kepala kantor, saat itu kepala kantornya masih Pak Sumantri. Ada TO timah, pasir timah ya, yang akan masuk dari daerah Bangka. Dari Bangka asalnya berangkat menuju ke Singapura.
dan mungkin dikawal sama pihak marine polisi di sana ya. Jadi kalau kita ada informasi, zaman dulu kita pasti larinya ke peta. Jadi peta kita menunjukkan bahwa gerakannya, misalnya kecepatan kapalnya kita bisa atur di situ. Banyak kita H-1, H-2 kita main di situ. H-1, H-2 atau +1, +2. Dan posisi kita menunggu di mana sekarang posisinya itu. Itu harus kita ini. Dan saat itulah memang kita harus loyal dan ikhlas tadi. Ikhlas bahwa inilah kerjaan kita. Ikhlas kita tahan di situ. Tidak makan 3 hari, tidak mandi. 3 hari tidak makan? Iya, makan seperti mentah aja. Aduh. Karena kalau kita gerakkan sarana kita, buat kita, tak tahunya mereka lewat. Harus standby berarti ya Pak? Iya, akhirnya kita sampai situ. Apa yang ada di situ, roti kecil apa, kita harus bawa itu. Kalau untuk beli nasi bungkus ke darat udah kelamaan tuh, jauhan. Jadi akhirnya ya mau tak mau ya kita harus laksanakan lah ini. Ya itu yang dukanya Mas. Tapi kalau sukanya kita dapat tegannya itu, itu gayanya bukan main apa ya. Ya jadi ceritanya memang sekitar jam 3 pagi kita minta situ ada, kalau kita bahasa kita kapal lah, kalau sini bilang pom-pom ya. Pom-pom. Ya, kapal atau pom-pom melewati, ada dikawal sama bot-bot dari polis sana. Mungkin dari polis lah. Terus kita, ini kali ini yang TO kita. Udah, kita menunggu mereka kawal begini. Begitu mereka udah masuk perairan Singapura, mereka di depan. Terus kita ambil, naik kita ke kapal itu, kita ambil, kita kuasai semua. Pertama kita perlu kuasai juga untuk yang lain-lain juga ke depan. Kemudi sama mesin. Dan orang-orangnya kita suruh ke depan, jarak sebelum ke depan. Itulah. Setelah itu kita geser haluannya ke tengah, ya yang dikawalnya marah. Ini siapa yang geser ini? Udah ditembakin, suruh berhenti, kita mau berhenti. Di situlah memang. Tapi untung teman-teman semua pada tiarap. Ya kami di atas itu digondong sama senjata api gitu. Ya mungkin Tuhan masih mungkin, kalau tidak memang ada tewas juga. Kita punya senjata, cuma kita mau balas nggak mungkin karena itu adalah perairan orang negeri. Sampai perbatasan internasional baru mereka lepas gitu kita. Maksudnya kalau udah berangkat patroli itu hidup mati itu di tangan Tuhan ya Pak? Iya itu. Itulah tadi perlu ikhlas gitu, ikhlas, loyal, dan yakin bahwa ini benar ya, informasinya benar. Kalau kita yakin, ini bohong informasi, makanya kita melunturkan semangat kita. Kalau tadi Pak Jangka terkait penindakannya sudah sangat banyak banget dari teman-teman. Nah kalau saya dengar ya Pak ya, Bapak pernah mendapatkan penghargaan dari Menteri Keuangan terkait penangkapan narkoba salah satu terbanyak nih di seluruh kantor bea cukai seluruh di Indonesia. Bisa diceritakan Pak pengalamannya kok bisa sampai mendapatkan penghargaan itu dan penindakan narkoba yang paling berkesan menurut Bapak? Ya, memang saat itu sekitar tahun 2017 memang lagi angkat-angkatnya itu banyak sekali. Jadi bandingan kita antara Batam itu daerah Batam Center. Kalau Batam Center dapat, kita dapat. Ya itu memang disitulah kita kerja keras. Akhirnya alhamdulillah hasilnya banyak sekali kita dan diakui semua. Saat itu kita dipanggil ke ini bukan nama tim ya, nama kantor. Itu ada buktinya di sertifikat of merit yang ditempel di ruang kantor itulah. Itu bukti bahwa saat itu memang kantor kita salah satu yang terbanyak. Ya. Jadi kalau yang merawat yang agak lebih ini, saking semangatnya kita tim lah kita ya, maksudnya kita tuh tim ya. Kami pernah tidur nginap di Kukup Malaysia karena informasinya bahwa tersangka ini bawa barang ini nanti sampai di perairan mereka buang ke laut, campak ke laut, nanti diambil sama bot. Informasinya begitu. Jadi tersangkanya udah kita pegang nih, cuma kita nggak tahu tinggal di mana, kan di Malaysia luas. Jadi teman-teman pada nginap sana, termasuk saya juga nginap di Kukup. Pagi-pagi udah kita di pelabuhan nungguin siapa yang mana, begitu dia lewat ini kali. Udah kami nunggu di belakang aja, dia beli tiket, siap paspor, saat itu kita naik aja. Saya kebagian di atas. Udah skenario udah kita ini, apabila udah masuk perairan kita baru tindakan kita berjalan. Jadi saya udah nempelin nahoda, yang yang di belakang di buritan kapal sudah ada, takut dia buang ya. Terus di bangkunya pernah ada juga ibu saat itu.
Terus ya begitu, memang begitu kapal jalan sudah sampai di perairan, tapi kita kontak sama teman-teman yang buat di ini ada di Karangmenana, ada yang mana, tunggu bahwa kita sudah berangkat nih dengan yang TSK ini, yang kita TO kan ini. Benar, sudah masuk perairan Indonesia, dia mulai ke belakang, udah gelisah dia di belakang beritan, dia mau ngambil itu barangnya, udah ditangkap sama teman kita di belakang, udah dapat nih gitu, udah sibungnya yang di kawan-kawan di laut udah nempel semua gitu. Nah itu yang paling berkesan itu. Yang lainnya biasa kejar mengejar, swallow di apa itu udah biasa itu. Berarti untuk tindakannya udah lintas negara ya teman-teman ya, udah sampai Malaysia. Kalau boleh tahu tuh berapa banyak tuh Pak untuk penangkapan itu? Itu lengkap itu, ada sabunya, metavitamin, amfetamin, terus ada apa lagi? Ada morfin juga di situ. Bukan morfin, ya morfin nggak salah, lupa saya. Ada 5 macam nggak salah situ. Lengkap. Itu udah termasuk pemain lama ya Pak ya, mungkin ya. Terus vonisnya kita ngikutin dia kena 16 tahun penjara. Cukup lama ya. Iya. Mungkin sampai sekarang 2017 belum keluar kali ini. Sangat menarik sekali ya Sobat Bea Cukai Karimun terkait pengalaman Pak Jangka mengenai penindakan narkoba sampai bisa diberikan penghargaan secara tim penindakan dari Kementerian Keuangan sendiri. Nah, kemudian Bapak kan sudah lama nih bertugas di Tanjung Balai Karimun, yang mana bisa dikatakan sebagai daerah perbatasan 3 negara Pak ya, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Bagaimana sih Bapak menjalani berbagai macam tantangan serta duka dan sukanya apa sih Pak? Memang di situ banyak suka dukanya. Yang penting kita tanamkan bahwa kita ini kerja mewarnai kantor kita, apalagi di pengawasan ya. Pengawasan itu adalah mewarnai kantor kita. Kantor kita menjadikan apa di situ. Jadi teman-teman saat itu memang kita latih. Misalnya semangatnya tinggi, satu, keduanya memang dari loyal terhadap atasan. Apa di perintah atasan, apa yang diinformasikan, tetap kita share, kita silent itu tidak bisa bocor kemana, karena itu adalah betul-betul rahasia negara lah ya, di situ. Kemudian Pak, bisa dikatakan bahwa Pak Jangka ini ada salah satu pahlawan perbatasan ya, karena mengawasi dan menjaga kedaulatan negara dari aksi penyelundupan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kalau menurut Pak Jangka sendiri nih, arti pahlawan menurut Bapak tuh apa sih? Iya, kalau sebenarnya pahlawan itu ialah seseorang atau warga negara yang mempertahankan tanah tumpah darahnya demi untuk NKRI, itu yang disebut pahlawan atau pejuang. Nah, cuma sekarang saya tidak tahu nih pahlawan atau pejuang nih yang mana satu nih sekarang ini kita masih ditanya apakah kita masuk pahlawan atau pejuang. Ya itu tinggal silakan yang mengartikan aja. Kalau menurut Pak Jangka sendiri pribadi untuk arti pahlawan tuh gimana Pak? Pandangan Bapak? Kalau pandangan saya memang pahlawan itu luas sekali pandangannya, memang sulit kita, memang nggak tahu zaman sekarang memang ada pahlawan atau apa, atau saya sendiri belum pahlawan belum ngerti juga, karena luas sekali ya pahlawan itu artinya kan, memang iya kalau mau jadi pahlawan ya begitulah contohnya. Jadi kembali lagi ya untuk pahlawan adalah menurut Pak Jangka salah satu seseorang yang mengorbankan tumpah darahnya untuk kelahirannya seperti itu ya Pak. Iya. Nah di masa sekarang Pak, anak muda itu kan mempunyai peran penting ya Pak ya dalam memajukan bangsa. Pesan untuk generasi muda dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks ini Pak, apa Pak? Kalau memang zaman sekarang zaman milenial ya, milenial itu memang haruslah, kalau memang tantangan kita makin berat, apalagi kita di perbatasan antara Singapura dan Malaysia tadi. Dan kalau memang pepatah mengatakan kalau tidak sampai kemari itu belum Bea Cukai, memang benar. Iya. Tapi itu diperintahkan ya, di pengawasan yang kita benar-benar kita rasakan, memang suka dukanya memang banyak sekali ya. Kita mengorbankan yang meninggalkan keluarga, terus yang mungkin ya coba 3 hari kita nak mandi bagaimana? Kalau saya tak mandi, rambut saya seperti orang timur, kulit saya udah nampak mata sama gigi aja yang bisa kelihatan, kan sudah hitam semua karena di laut kan udaranya panas. Salah satunya itu memang kita, karena prestasi kita yang paling banyak nih di perbatasan, memang kita harus separuh
waktu atau 3/4 waktu kita habis di laut. Ya mungkin di rumah atau pulang ke rumahnya ganti baju segala macam. Banyak sekali tuh informasinya seperti timah, pasar timah, minyak, banyak sekali. Zaman dulu ya, zaman sekarang mungkin dah ya nggak ngerti juga, mungkin dah berubah ya. Zaman dulu memang begitu. Gitu Mas. Saya ulang lagi ya untuk mungkin dari pesan Pak Jangka sendiri, bahwasanya kita sebagai generasi milenial harus ikhlas dalam bekerja, Pak. Harus ikhlas, harus loyal kepada pimpinan yang mana menjadi tanggung jawab kita dalam bekerja. Nah, itu tadi wawancara saya bersama Pak Jangka. Oh iya, tambah lagi Mas. Oh iya. Kalau bisa itu ada sedikit kanuragannya lah. Jadi olahraganya. Ya, kanuragannya maksudnya. Kanuragan. Karena apa? Kita menghadapi yang di laut itu orang-orang yang tidak tahu, yang tidak punya pendidikan. Jadi paling tidak kita ada basic kanuragan lah, apa. Jadi kita paling tidak berani, mental kita berani untuk menghadapi orang-orang yang begini. Mas. Terima kasih untuk Pak Jangka. Tadi wawancara saya bersama Pak Jangka yang sangat inspiratif bagi Sobat Bea Cukai Karimun semua. Tentunya memberikan semangat bagi kita untuk generasi milenial untuk tetap terus berkarya dalam hal apapun. Terima kasih Pak atas waktunya dan pengalaman. Kalau tadi kita berbincang-bincang dengan Arjunanya Bea Cukai Karimun, sekarang kita beralih untuk ngobrol-ngobrol nih sama Serikaninya Bea Cukai Karimun. Selamat pagi Bu Fira. Pagi Adi. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Bisa perkenalan terlebih dahulu Bu ke Sobat Bea Cukai Karimun. Baik. Selamat pagi Sobat BC Karimun. Perkenalkan, saya Asma Fira Kurniati, fungsional pemeriksa Bea dan Cukai ahli pertama pada KPPBC TNPB Tanjung Balai Karimun. Bu Fira kan salah satu pegawai yang sudah lama nih berkarir di instansi Bea Cukai. Lumayan. Bisa diceritakan Bu pengalamannya dari awal sampai sekarang Bu? Baik, kalau pengalaman saya masuk bergabung dengan institusi tercinta kita ini Bea dan Cukai itu di tahun 2003. Jadi sekitar hampir 18 tahun. Nah, pertama penempatan saya di Kanwil. Di Kanwil Tanjung Balai Karimun. Waktu itu namanya masih Kanwil Tanjung Balai Karimun, bukan Kepulauan Riau. Nah, di Kanwil Tanjung Balai Karimun saya ditempatkan di subbagian keuangan. Nah, kurang lebih 11 tahun 8 bulan saya di Kanwil. Kemudian saya dipromosikan ke kantor pelayanan Tanjung Balai Karimun. Itu sekitar tahun 2015 akhir. Nah, saya dipromosikan sebagai kaur keuangan ya, waktu itu eselon 5. Ya, eselon 5 sebagai kaur keuangan dan di keuangan lagi gitu ya. Dari Kanwil di keuangan, kemudian keuangan lagi di kantor pelayanan. Ya, alhamdulillah sampai sekarang tuh masih di keuangan. Nah, kemudian di tahun 2020 kemarin karena ada layering dari eselon 5 ke fungsional. Nah, akhirnya saya ditempatkan sebagai koordinator di urusan keuangan, masih di keuangan. Berarti bisa dikatakan bahwa Bu Fira ini udah benar-benar ngotok ya bidang keuangannya ya. Nah, kemudian Bu, apakah menjadi pegawai Bea Cukai itu salah satu cita-cita waktu kecil Bu atau ada yang lain Bu? Kalau untuk cita-cita ya, untuk cita-cita sih enggak ya, Dit. Karena mungkin lingkungan saya itu adalah bukan lingkungan dari Bea Cukai ataupun Kementerian Keuangan. Kebetulan saya juga sebagai salah satu mungkin bisa dikatakan putri asli daerah Tanjung Balai Karimun, karena Tanjung Balai Karimun ini adalah kota kelahiran saya. Alhamdulillah saya juga ditempatkan di TBK gitu. Jadi setahu saya sih Bea Cukai itu hanya ngurusin penyelundupan gitu ya. di padahal sebenarnya nggak sesempit itu gitu ya. Jadi memang cita-cita saya tuh memang nggak ada, tapi alhamdulillah ya harus kita syukuri, itu harus disyukuri. Ya akhirnya saya bisa berkecimpung
dan berkarir di Bea Cukai. Kemudian untuk suka dukanya dalam berkarir, apalagi khususnya di Tanjung Balai Karimun ya Bu ya, yang bisa dikatakan Tanjung Balai Karimun adalah pulau kecil di mana merupakan salah satu perbatasan juga untuk 3 negara. Seperti apa Bu? Ya baik. Bea Cukai di Tanjung Balai Karimun ini, memang Tanjung Balai Karimun ini kan kota kecil ya, namun pegawai Bea Cukainya cukup ramai karena kita di sini ada 3 kantor, ada Kanwil, kantor pelayanan, dan pangkalan sarana operasi. Jadi walaupun kecil, namun pegawai Bea Cukainya cukup ramai gitu. Nah, jadi kalau untuk sukanya, ya saya senang ya banyak kenalan dengan teman-teman dari seluruh Indonesia gitu ya, banyak wawasan juga, kemudian banyak pengalaman. Kemudian kalau untuk dukanya, saya rasa kalau duka mungkin bukan duka ya, tetapi lebih ke tantangan atau resiko sebagai pegawai wanita. Mungkin ketika udah berkeluarga ya harus meninggalkan keluarga, atau khususnya anak ya yang masih kecil, harus dinas luar gitu. Nah itu merupakan resiko sih sebenarnya, bukan duka ya. Kalau duka sendiri sebenarnya boleh dikatakan nggak ada sih dia. Apalagi Bu dengan home base-nya di sini ya Bu ya. Iya, home base-nya saya di sini. Pulang pergi juga ke rumah. Iya. Tapi kalau menurut saya sendiri, kalau saya di sini ya banyak senangnya juga, apalagi kalau misal berangkat kantor lihat pantai, lihat laut. Iya. Ya. Dukanya cuma jauh dari orang tua aja. Gitu. Nah, Bu Fira selain menjadi pegawai, Bu Fira berperan sebagai seorang istri dan ibu ya Bu. Bagaimana sih Bu cara membaginya? Apalagi kalau misal ada kerjaan yang mungkin numpuk atau masih banyak gitu, gimana cara ngatur? Gitu. Terkait dengan pembagian waktu, saya rasa karena kantor kita ini juga nggak terlalu jauh ya dari rumah, maksudnya paling jauh ya 30 menit lah dengan berkendara roda 2. Nah, pembagian waktu bagi saya sih nggak ada masalah gitu. Kita punya jam kerja dari jam 7.30 sampai dengan jam 5. Ya kita harus menyesuaikan gitu ya. Kalaupun ada sesuatu hal, misalkan ada keperluan keluarga, ya kita kan tinggal menyesuaikan aja gitu. Kemudian juga apalagi sekarang ini masa pandemi, anak-anak juga, anak-anak sekolah juga sekolahnya dulu itu full belajar dari rumah. Nah itu memang saya sebagai seorang ibu menjadi tantangan tersendiri gitu loh. Jadi di satu sisi saya harus bekerja, kemudian malam atau jam istirahat saya harus mendampingi anak saya untuk belajar dari rumah. Nah itu memang waktu-waktu seperti itu memang harus kita sendiri yang manage gitu. Asalkan ya pekerjaan di kantor tidak terganggu gitu. Kemudian juga kalau pulang kerja ya full saya untuk keluarga gitu. Untuk di rumah ya kembali lagi kodrat saya sebagai wanita, sebagai ibu, sebagai istri ya pulang kerja ya melaksanakan pekerjaan di rumah gitu. Yang penting tidak meninggalkan kerjaan ya Bu ya, dan tanggung jawab atas kerjaan. Betul. Kemudian Bu, dalam menjadi pegawai Bea Cukai di Pulau Kecil Tanjung Balai Karimun yang merupakan perbatasan juga untuk 3 negara, mempunyai tantangan tersendiri ya Bu ya. Iya. Apalagi kan Bu Fira ini menyikapi keadaan seperti itu dengan adanya pengaruh utamaan gender tuh gimana Bu tanggapannya? Gitu ya. Kalau pendapat saya ya di Kementerian Keuangan, khususnya di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, telah memberikan kesempatan sampai dengan saat ini tuh tidak ada kesenjangan antara pegawai laki-laki maupun pegawai perempuan gitu ya. Jadi tidak ada perbedaan, dan BJBC sendiri telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk pegawai wanita untuk berkarir. Jadi tidak ada kesenjangan maupun perbedaan begitu. Jadi contohnya ketika patroli laut, ada beberapa pegawai perempuan kita yang ikut dalam patroli laut, kemudian bootsuking, kemudian juga ikut dalam pemeriksaan body checking di terminal. Nah itu kan sangat penting
kita banyak kegiatan di kegiatan lapangan. di lapangan. Nah itu saya rasa sih nggak ada kesenjangan ya Bu ya. kesenjangan. Kalau Pak Jangga tadi kan bisa dikatakan bahwa saya merupakan pahlawan di bidang pengawasan ya Bu ya. Iya. Kalau Ibu ini kan lebih ke bidang pengelolaan keuangan. Tapi kalau menurut Ibu nih, arti pahlawan dari pandangan atau sudut pandang Ibu apa? Oke. Pahlawan ya. Nah, kalau pahlawan ini saya melihatnya dari dua sisi. Nah, sisi pertama mungkin dari sisi pengelolaan keuangan. Nah, pahlawan dari sisi pertama ini saya menilainya adalah pejuang-pejuang tangguh yang mengelola keuangan, mengelola APBN dengan sebaik-baiknya, baik itu ketercapaian target IKU PKPA, kemudian juga target WTP, opini WTP dari BPK begitu. Jadi staf keuangan, tim kami di keuangan itu sangat berusaha sebaik mungkin untuk mencapai target tersebut gitu. Nah, dari sisi kedua adalah pahlawan dari sisi luas ya, yang lebih luas gitu. Yang namanya pahlawan itu adalah pejuang. Nah, pejuang itu kan tidak harus melawan penjajah dengan bambu runcing dan senjata. Nah, gitu. Jadi siapapun yang telah berjuang, yaitu menurut saya ya pahlawan ya. Contohnya seorang ayah yang telah berjuang mencari nafkah untuk keluarga, nah itu udah bisa dikatakan pahlawan untuk keluarga gitu. Pahlawan bagi Ibu kalian ini sangat kritis sekali ya, sebagai BHC Karimun semua. Apalagi hari ini kan hari ayah Bu ya. Oh iya, selamat hari ayah. Yang terakhir nih Bu, pesan buat anak muda, khususnya generasi milenial seperti saya dalam menghadapi tantangan ke depan. Apalagi kan pemuda bisa dikatakan kunci kesuksesan kemajuan bangsa Bu ya di masa depan. Dan agar instansi kita, Bea Cukai yang kita banggakan bisa lebih maju dan makin baik lagi. Baik, bagi kalian yang teman-teman generasi milenial, tantangan ke depan itu sangat besar ya. Jadi yang pertama harus disiapkan mental, kemudian juga dengan banyak belajar, cari ilmu sebanyak mungkin gitu, dimanapun, kapanpun kita ditempatkan ya. Nah, itu kita harus mau untuk belajar dan berusaha. Nah, kemudian jika tantangan itu sudah di depan mata ya kita hadapi gitu, kemudian dijalani, kemudian juga jangan pernah menyerah, jangan pernah mengeluh terus, karena kan kalian ini kan calon-calon pemimpin masa depan gitu. Jadi ya kalian memang harus tangguh, harus siap mental menghadapi tantangan ke depan. Kemudian juga satu lagi jangan lupa berdoa. Ya. Kemudian kalian kan generasi milenial kan kreatif ya. Teruskan cari inovasi untuk membangun DJBC sehingga institusi tercinta kita ini semakin baik gitu, dan tetap semangat. Berasa dimotivasi sama Ibu sendiri ya. Nah, itu dia wawancara singkat saya mengenai Bea Cukai Karimun, khususnya ke Serikandi Bea Cukai Karimun, Bu Asmafira, yang sangat inspirasi. Sobat Bea Cukai Karimun, ada banyak jalan untuk menjadi pahlawan bagi orang lain ataupun masyarakat. Bersenda gurau di tepi rawa, jangan lengah, nanti ada buaya. Tak perlu ragu untuk tampil beda, tetap berusaha untuk selalu berkarya. Terima kasih Bu atas waktu dan kesempatannya serta pengalamannya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Itu dia wawancara saya terkait Hari Pahlawan kepada dua narasumber kita. Semoga Sobat Bea Cukai Karimun bisa mendapatkan ilmu dan manfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, terima kasih.